2 tahun lalu, seorang anak usia 14 tahun di Nusa Tenggara Timur membaca satu artikel tentang panel surya. Hanya satu artikel. Lalu 3 bulan kemudian ia merakit pembangkit listrik sederhana yang menerangi 12 rumah di desanya yang selama puluhan tahun hidup tanpa listrik. Yohanes namanya. Ia tidak punya gelar, ia tidak punya modal besar. Yang ia punya hanya kata-kata yang ia baca dengan sungguh-sungguh dan keberanian untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta seluruh calon agen perubahan yang menonton video saya hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bayangkan sebuah dunia tanpa kata-kata, tanpa buku, tanpa surat, atau bahkan tanpa bisikan lembut seorang ibu kepada anaknya. Gelap bukan? Sunyi, hampa. Namun hari ini kita hidup di era di mana kata-kata mengalir deras. Jutaan kalimat lahir setiap detiknya di layar-layar kecil di genggaman tangan kita. Ironisnya, di tengah banjir kata-kata itu, kita justru semakin jarang benar-benar membaca. Dan bahkan lebih jarang lagi bertindak. Hadirin yang saya hormati, hari ini izinkanlah saya berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua. Tentang kekuatan kata-kata, tentang literasi sesungguhnya, dan tentang bagaimana keduanya bisa dan harus berubah menjadi aksi nyata. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki 2 kali kesempatan dalam membuat kesan pertama. Dan seringkali kesan pertama pun datang dari sebuah kata-kata. Perkenalkan, saya Raisa Fahriana, salah satu peserta dari SMA Negeri 10 Surabaya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 10. Banyak dari kita berpikir bahwa literasi hanya soal kemampuan membaca dan menulis. Tapi saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir lebih jauh. Literasi sejati bukan sekedar mata yang bisa mengenali huruf. Literasi sejati adalah pikiran yang mampu memahami, hati yang mau merasakan, dan yang paling penting, kaki yang berani melangkah. Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can choose to change the world." Dan pendidikan itu dimulai dari kata-kata, dari satu kalimat yang dibaca dengan sungguh-sungguh, dari satu buku yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kata-kata yang kita baca mengubah cara kita bertindak? Saudaraku, kita hidup di bangsa yang besar, Indonesia. Negeri dengan 270 juta jiwa, dengan kekayaan budaya yang tak ternilai, dengan potensi generasi muda yang luar biasa. Namun, data dari UNESCO menunjukkan bahwa minat baca Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti. 60 dari 61. Itu bukan angka yang boleh kita abaikan. Itu adalah cermin yang harus kita tatap dengan jujur, Dewan Juri. Dan bahkan di antara mereka yang membaca, berapa banyak yang kemudian bergerak. Kita membaca artikel tentang lingkungan hidup, tapi kita tetap buang sampah sembarangan. Kita baca buku tentang kepemimpinan, lalu kita tetap diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata kita. Kita scroll tentang berita tentang kemiskinan, lalu kita tutup layar dan lanjut menonton video hiburan. Ini yang saya sebut sebagai kemiskinan aksi. Keadaan di mana pengetahuannya ada, tapi perubahan tidak pernah benar-benar datang. Hadirin sekalian, sejarah dunia ditulis oleh mereka yang membiarkan kata-kata masuk ke dalam jiwa mereka, bukan hanya di dalam kepala. Bapak proklamator kita, Soekarno, bukan hanya membaca buku tentang pergerakan. Ia menghirup setiap kata-katanya, lalu menuangkannya menjadi proklamasi yang mengguncang dunia. Kartini bukan hanya menulis surat-surat indah. Ia membakar setiap kalimatnya dengan cita-cita yang kemudian membebaskan jutaan perempuan Indonesia. Mereka adalah bukti nyata bahwa literasi ketika bertemu dengan keberanian akan melahirkan revolusi. Dan kita tidak harus menjadi presiden atau pahlawan nasional. Tapi kita bisa mulai dari lingkaran terkecil kita. Seorang guru yang membaca metode pengajaran baru lalu mempraktekkannya di ruang kelas. Itulah literasi yang beraksi. Seorang pemuda yang membaca tentang wirausaha sosial lalu mendirikan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal. Itu literasi yang beraksi.
Seorang ibu yang membaca tentang gizi anak, lalu ia mengubah menu makan keluarganya. Itu pun literasi yang beraksi. Kata-kata punya kekuatan, the power of words. Tapi kekuatan itu benar-benar terasa ketika ia meninggalkan halaman buku, meresap ke dalam diri kita dan keluar sebagai tindakan yang mengubah dunia. Hadirin yang saya cintai, saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah tantangan. Bukan tantangan besar dan menakutkan, hanya satu langkah kecil. Setelah Anda mendengarkan video ini, ambillah satu buku, satu artikel, satu tulisan yang pernah Anda baca dan menyentuh hati Anda. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini berdasarkan apa yang sudah aku baca? Hanya satu langkah, satu hal, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang diambil dengan keberanian. Kata-kata adalah benih, literasi adalah tanah yang subur, dan aksi nyata adalah buah yang menghidupi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang tidak hanya pandai membaca dunia, tetapi juga berani mengubahnya. Sekian pidato dari saya, burung cendana, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi percikan, menyalakan semangat perubahan dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.